An-Nawawi dengan kitab Riyadhis Shalihinnya. Alhamdulillah kita sudah sampai kepada babu tahrimi wasli sya'ri wal washmi wal washri. Tentang keharaman menyambung rambut sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Wal washmi tato, wal washri merampingkan gigi. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allah yang maha tahu yang terbaik untuk hambanya. Maka tidak ada kebaikan kecuali Nabi Muhammad menganjurkannya. Tidak ada satu keburukan kecuali Nabi Muhammad memperingatkannya. Maka semua yang diperingatkan dan dilarang itu pasti karena sesuatu itu tidak baik. Itu yang harus kita yakini. Dan makna kebaikan itu tidak hanya sifatnya sementara, akan tapi kita orang beriman, makna kebaikan itu harus sambung dari kebaikan di saat hidup di dunia, berikut disambung dengan kebaikan saat kita meninggalkan dunia ini. Dimulai dari kehidupan di alam barzah, kemudian di saat dibangkitkan, lalu masuk surga. Maka Allah yang lebih tahu tentang kebaikan, dan itu diwahyukan kepada baginda Nabi, lalu Nabi berucap, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka dari Nabi adalah wahyu. Dan termasuk di antaranya, biarpun mungkin kita belum faham apa sih keburukannya. Kalau kita mengatakan kita tidak tahu apa sih keburukannya, kita manusia. Bahkan alangkah banyaknya sesuatu kita anggap itu baik ternyata jelek bagi kita. Yang tahu hanya Allah. Dan Allah sudah melarang di sini. Nah, maka segala yang dilarang oleh Allah melalui lisan Rasulullah, ada sesuatu tersebut adalah tidak baik. Biarpun kita belum mengerti dari sisi mana ketidakbaikannya itu. Ini adalah kekuatan iman. Sehingga bagi seorang hamba di saat ada perintah, dia akan mudah melakukannya, tidak pakai tanya apa sebabnya, kenapa, tujuannya bagaimana. Tapi yang ia sadari ini perintah dari Allah Jalla Jalaluhu dan dia sebagai hamba yang harus patuh. Begitu juga di saat ada larangan, mereka langsung saja meninggalkannya, tidak perlu bertanya kenapa harus dilarang, ada apa. Itu kan model-model orang yang tidak mudah pasrah. Kalau dilarang harus tahu dulu. Itu iya, kalau yang melarang adalah sesama manusia, mungkin salah persepsi, salah pemahaman, salah nilai tentang sesuatu yang dilarang. Tapi ini dari Allah Jalla Jalaluhu yang pasti benar apa yang telah beliau, apa yang telah Allah larang dan yang diperintahkan kepada Nabi untuk disampaikan pasti benar. Ini. Maka seandainya pun kita belum paham, jangan banyak ingkar, jangan ingkar. Kalau sudah dari Allah sudah selesai. Termasuk diantaranya adalah ini. La'anallahu al-wasilata wal mustawsilata wal washimata wal mustawshimah. Allah mengutuk, ini adalah bukan kita mendoakan, tapi memberitakan. Allah memberitahu bahwasanya ada hamba yang la'an mal'un, terkutuk itu apa? Yang terjauhkan dari rahmat Allah. Sudah disinggung pada pertemuan yang lalu. Dibawakan satu firman Allah ya. Kerjaan setan, wala amurannahum. Setan itu akan membisikkan kepada hamba-hamba Allah. Lalu setan memerintahkan kepada hamba Allah untuk melanggar Allah. Termasuk diantaranya adalah wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Yughayyirun, merubah. Yani dia merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yughayyiruna khalqallah, merubah. Nah, ini adalah setan yang membisikkan, yang memerintahkan. Setan yang memerintahkan. Sehingga siapapun sekarang ini harus pakai muqaddimah dulu dan kita siapkan hati kita. Kalau ada sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, kemudian kok kita tiba-tiba ingin melakukannya, maka sesungguhnya kita telah mulai mematuhi perintahnya syaitan. Kita harus waspada. Termasuk dalam hal ini yang kita tidak boleh merubah ciptaan Allah. Dalam beberapa hal disebutkan adalah wasilah mustawsilah, wasimah mustawsimah, al-mutafalijat. Di antaranya yang menyambung rambut, kemudian tato, kemudian nanti ada yang mencabut bulu rambut, bulu apa mana tadi, bulu alis.
kemudian merampingkan gigi. Itu dilarang oleh baginda Nabi karena disebutkan Rasulullah bahwasanya Allah menjauhkan dari rahmat. Bagaimana dengan rahmat Allah? Apa rahmat Allah itu? Rahmat Allah sesuatu yang sangat kita butuhkan di saat kita hidup, bahkan nanti di akhirat, untuk bisa masuk ke surga Allah karena rahmat Allah. La yudkhila ahadakumul jannata amaluhu. Tidak akan memasukkan kepada kalian, tidak akan memasukkan di jalan ke surga amal kalian. Artinya lihat, jangan mengandalkan amalmu untuk masuk surga. Tidak akan memasukkan kepada surga amalmu. Wala anta ya Rasulullah. Engkau juga ya Rasulullah, iya. Aku illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Kecuali karena Allah telah memberikan kepadaku rahmat, maka aku menjadi masuk surga. Nah ini. Jadi masuk surga ini karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah. Jadi kita tuh perlu kasih sayang di saat kita berada di dunia, dan kita memerlukan kasih sayang saat kita berada di sakaratul maut, dan kita perlu kasih sayang Allah di saat berada di alam barzah. Kita perlu kasih sayang dari Allah di saat kita dibangkitkan. Kita perlu kasih sayang Allah di saat kita digiring di padang mahsyar. Kita perlu kasih sayang Allah di saat kita nyebrang sirat hingga kita selamat masuk dalam negeri keridhaan Allah dan rahmat Allah, yaitu negeri surga. Nah, kalau sudah orang mal'un itu dijauhkan dari rahmat, siapa yang mau dijauhkan dari rahmat Allah? Semua dari kita hidupnya dengan rahmat Allah, tapi kok senang dijauhkan dari rahmat Allah? Maka di setiap ada larangan, sudahlah, ayo kita patuhi. Adapun bagi yang pernah melakukan, Allah kan maha luas dengan pengampunannya. Ada cara tobat yang penting, hilangkan pembangkangan, kesombongan. Dan lihat, kita sering sampaikan bahwasanya seorang tidak akan terpuruk dan terhinakan semata-mata karena kemaksiatan. Seorang tidak akan terpuruk dan terhinakan semata-mata karena kemaksiatan. Akan tapi yang menjadikan seseorang terpuruk itu adalah karena kemaksiatan yang dibarengi dengan kesombongan. Itulah. Sebab kalau orang bermaksiat, lihat, sementara dia tidak sombong, begitu mudahnya dia untuk sadar lalu kembali kepada Allah. Dia sadar kalau dia sedosa, kembali kepada Allah. Taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Walladzina idza fa'alu fahishatan, semua adalah kisah orang-orang yang dicintai oleh Allah, akan tapi bermula dari orang yang punya kesalahan banyak seperti kita. Makanya kalau sudah begitu rumusnya, kenapa kok kita masih sombong dengan kesalahan kita? Tinggal kita mengakui, ya Allah, betul itu salah, dan aku melakukannya ya Allah, dan aku mohon ampun. Itu hamba yang mendapatkan petunjuk, karena dia adalah cucunya Nabi Adam. Rabbana dzalamna anfusana, langsung ikrar kalau dia melakukan sebuah kesalahan dan kezaliman. Tapi ini anaknya Nabi Adam, tapi perilakunya iblis. Diperingatkan malah mengatakan ana khairun minhu. Nah, enggak mau patuh, menampakkan kesombongannya. Aba wastakbara. Ana khairun minhu. Maka dengan itulah maka iblis menjadi iblis yang matrud, yang terkutuk. Nah, terkutuk iblis. Nah, dari umat, dari cucu anak cucu Nabi Adam, kalau punya sifat iblis, dia nanti digolongkan dengan iblis. Makanya ayo kita sadari semuanya, siapapun yang berada di kubang kehinaan, dalam maksiat sepaling besar sekalipun, dalam dosa yang paling mengerikan, maka sadari terlebih dahulu kalau itu adalah dosa. Kemudian setelah itu pandanglah dan lihatlah pengampunan Allah yang luas. Bergegaslah untuk menuju pengampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kepada pengampunan Allah. Dan juga jangan menjadi seperti iblis yang putus asa. Padahal kalau seandainya iblis saat ditegur mengatakan minta maaf dan selesai, berharap selesai. Cuman ada lagi orang yang putus asa, terjauhkan dari rahmat Allah, putus asa dengan dosa-dosanya. Orang beriman tidak seperti itu, dia dosa akan tapi segera bergegas memohon ampun kepada Allah. Tapi itu semua berangkat daripada kesadaran kalau itu salah dan dosa. Maka berikut ini akan kami sampaikan. Wahai hamba-hamba Allah yang saat ini bertato, wahai hamba Allah yang sering menyambung rambut, wahai hamba Allah yang telah merapikan giginya bukan untuk sebuah kesehatan tapi hanya untuk dandan, wahai hamba-hamba Allah yang mencabut dan mencukur alisnya, dengar ini semuanya.
Kalau Anda mendengar berarti Anda adalah ahli surga. Siapapun Anda, biarpun mungkin Anda adalah yang melanggar saat ini. Anda melanggar, bahkan mungkin empat-empatnya Anda langgar. Tato punya, alis habis, kemudian giginya juga dirubah, rambutnya juga disambung. Mungkin Anda orang seperti itu, cuman karena Anda mendengar apa yang kami sampaikan dengan ketawadhuan, dengan keinsafan, maka sesungguhnya Allah akan mengangkat derajatmu semuanya. Tapi sebaliknya, biarpun tidak melakukan 4 hal ini, tapi kalau dia sudah mulai ada kesombongan, maka dia akan menemukan kehancuran. Biarpun tidak melakukan 4 hal ini, tapi menganggap bahwasanya adalah hal yang merepotkan dan sebagainya dan sebagainya, atau mengingkari tentang hal-hal yang datang dari Rasulullah, maka ketahuilah Anda akan menemukan kehinaan. Dan semoga Anda adalah termasuk orang yang insyaf semuanya, khususnya yang tadi punya tato, rambut disambung, gigi diruncingkan, dirapikan, diruncingkan, dilembutkan, dikecilkan. Kemudian yang punya tato, yang mencabut rambut, alis. Siapapun Anda, kalau Anda termasuk golongan ini, bertahanlah Anda untuk bisa menyaksikan ini. Karena waktu Anda bertahan ini, Anda memerangi syaitan. Waktu Anda bertahan untuk menyaksikan, Anda memerangi hawa nafsu Anda. Anda jihad, semoga panjang umur. Kalau Anda mati saat itu, Allah sudah mengampuni Anda. Semoga panjang umur. Mari kita lanjutkan. Al-washimah wal mustawshimah. Orang yang punya tato, yang dijauhkan dari rahmat Allah adalah bukan orang yang bertato, tapi al-washimah, yang mentato dan yang minta ditato. Al-washimah wal mustawshimah. Washimah yang mentato, mustawshimah minta ditato. Membuat tato hukumnya haram, tapi berbeda dengan hukum membuang tato. Beda. Kadang orang menyamakan antara memasang tato dan membuang tato. Pembahasan berbeda. Selesaikan dulu dong masalah membuang tato, memasang tato. Dan tato itu apa? Tato adalah satu upaya untuk merubah kulit dengan bentuk gambar atau apa, dengan cara ditusuk-tusuk semacam jarum atau alat yang lebih canggih lagi, dimasukkan di dalam kulit. Lalu ada sesuatu yang berwarna, ada macam-macam warnanya, sehingga masuk di bawah kulit, sehingga tidak akan bisa hilang permanen. Ini berbeda gambar yang ditempelkan. Yang gambar yang ditempelkan bukan tato. Henna bagi pengantin, ini beda, itu bukan tato. Tapi tato memang ditancapkan, ditanamkan. Biasanya ada jarum, tusuk-tusuk begitu. Nanti Anda meninggalkan, jarumnya dikasih apa gitu, ujungnya dikasih benang, sehingga benangnya itu mengandung bebasahan yang berwarna. Di saat jarumnya ditusukkan itu, benangnya warnanya masuk ke dalam terus. Itu diulang-ulang sampai menjadi warna. Nah, ini tato itu. Hukum membuat tato sendiri, hukum membuang tato sendiri. Sehingga ada orang punya tato banyak tapi nggak dosa sama sekali. Dia ada, mungkin sekali. Siapakah dia? Yang nggak ngerti hukumnya tato. Pergaulannya dulu adalah belum baik, nggak mau bikin tato, tatonya sekujur badan. Nah, setelah itu dia tobat dan tidak dihilangkan. Nah, ini makanya tolong dibedakan. Jadi memandang, kalau bicara tato jangan dianggap seram amat wahai para pemakai tato. Dengar dulu dengan manis, dengan tenang. Dan Anda pun tidak harus setrika punggung Anda. Bagaimana tunggu Anda seorang dulu ada preman mau tobat suruh setrika punggungnya? Enggak dong. Ada aturannya. Maka ilmu harus ada. Ilmu. Di saat sudah punya tato bagaimana? Hukum membuat tato hukumnya adalah haram. Jelas. Bagi siapa tentunya haram itu kan masalah-masalah taklif. Haram bagi orang yang berakal dan sudah balik. Karena perilaku anak kecil nggak bisa dikatakan haram karena belum mukallaf. Orang berakal dan sudah balik, sudah gede, membuat tato, hukumnya haram. Dan dia tahu kalau itu haram. Kalau orang nggak tahu, dipikir itu biasa karena lingkungannya lingkungan bertato, lalu dia buat tato. Yang nggak ngerti haram nggak masuk di sini. Yang nggak ngerti haram ya tidak dikatakan haram. Baik. Ada akal di dalam dirinya, kemudian dia sudah akil balik dan dia mengerti kalau itu adalah haram. Kemudian dia membuat tato, maka hukumnya adalah terjauhkan dari rahmat Allah. Membuat itu bukan saja untuk dirinya sendiri, membuat untuk orang lain.
Maka yang punya profesi membuat tato, tolong amini doa ini. Semoga Allah merubah profesi Anda sehingga Anda meninggalkan membuat tato dan diganti dengan rezeki yang gampang kerjanya, rezekinya yang banyak, duitnya banyak, berkah, manfaat. Amin. Kalau Anda tidak mengamini, rugi. Yang ngurusi tato, yang suka membuat tato, amin. Ini didoakan oleh umat. Yang biasa membuat tato, semoga berhenti dari membuat tato dan diganti Allah dengan pekerjaan yang halal, bersih, berkah untuk keluarga. Ini. Dan setelah itu tobat, tidak membuat lagi tato. Baik, kemudian kalau sudah seseorang punya tato, yang jelas haram membuatnya, memintanya juga haram di sini. Ini bicara tentang masalah keterkutukan, ini bicara tentang pembuatan tato. Bukan bagaimana kalau orang sudah punya tato harus dihilangkan atau tidak, ini babnya beda. Baik, setelah orang punya tato, kemudian dia sadar, ya Allah, benar nih. Mulai dari tadi dengar awal ceramah saya sadar, mulai hari ini aku akan tobat, tidak mau membuat tato. Dan tato saya di badan saya bagaimana sekarang? Apa harus saya hilangkan tato di badan saya ini? Mau dikuliti badan saya? Anda punya iman kan? Menghadap kepada Allah ingin bersih, tapi badan saya bertato. Allah melihat batin hati Anda, Allah melihat dalam hati Anda. Anda orang beriman, berbeda dengan orang. Ada satu kisah di negeri barat sana, ada orang punya tato sebadan, sebelum meninggal berwasiat agar kulitnya diabadikan. Karena memang tidak pernah meyakin surga, ya sudah, kebanggaannya hanya di dunia saja. Hanya betul kulitnya diawetkan. Ya, kasihan manusia tidak punya iman. Baik, bagi yang sudah punya tato, bagaimana kisahnya? Ketahuilah bahwa tato itu baru wajib dibuang, harus dibuang jika memenuhi 5 syarat. Kalau tidak terpenuhi 5 syarat, satu syaratnya itu nggak bisa terpenuhi, nggak wajib kok. Urusan memaksakan membuang tato mah suka-suka. Dan setrika bukan cara membuang tato, setrika itu hanya menutup dengan luka, nggak akan hilang itu. Bahkan menyiksa, itu zalim pakai setrika. Kita pernah mendengar kalau diapain di setrika? Siapa yang nyuruh? Ustadz saya. Innalillah. Memang tato bisa hilang? Nggak bisa, itu hanya menambah luka di atasnya saja. Itu bukan sekedar di kulit, di dalam kulit itu, di bawah kulit. Berarti saat dagingnya dicowel itu nanti, kan begitu. Diambil. Disebutkan oleh para ulama bahwa wajib menghilangkan tato jika memenuhi syarat berikut ini. Yang pertama, tato dibuat di saat dia sudah balik. Maka tato yang dibuat waktu kecil nggak wajib dibuang. Takut kita lupa sebelumnya bahasanya. Orang dengan tato sholatnya sah, wudunya sah, karena tato itu bukan di atas kulit, bukan membatasi antara air dengan kulit seperti yang diduga sebagian orang, kecuali tempelan-tempelan plastik itu. Kalau tato justru menjadikan sholat wudunya tetap sah, karena tato itu di dalam kulit, bukan di atas kulit. Mumpung ingat nih, takut nanti kelewatan, karena itu biasanya dibahas di situ oleh kita orang ulama ahli fikih. Yang pertama adalah balik waktu memasang tato. Jika masangnya waktu kanak-kanak, di saat dewasa tidak perlu dihilangkannya. Yang kedua, waktu memasangnya dia mengerti hukumnya haram. Waktu memasangnya dia mengerti kalau hukumnya haram. Jika Anda wahai hamba Allah yang hijrah ini, Anda yang bertobat, waktu Anda masang tato karena pergaulan dan Anda tidak mengerti hukumnya tato, maka Anda tidak wajib menghilangkan tato. Mungkin Anda bertanya, aduh gimana Bu ya, saya kan mau tobat, saya sudah mulai ngaji, bagaimana kalau saya berceramah? Oh ya nggak apa-apa, nanti waktu tangan saya kesana kelihatan tato saya. Ya biar tahu bahwasanya preman saja bisa jadi ustadz kok.
Masa jadi santri lama-lama nggak bisa jadi ustadz? Ya itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa biar tahu. Nah, gitu. Ada bekas tatunya. Ini masalah menghilangkan. Jadi waktu Anda membuat, Anda dalam keadaan sadar kalau itu haram, berarti menentang Allah, maka dihilangkan. Kemudian yang ketiga adalah tato itu sudah tertutup dengan kulit, bukan dalam proses penanamannya. Tato yang sudah tertutup dengan kulit. Dan rata-rata yang kita sebut ini tato ya gitu. Jadi ditancapkan dengan jarum-jarum khusus, kemudian setelah itu ada warna yang masuk ke dalam kulit, kemudian setelah dalam beberapa waktu akan tertutup dengan kulit, sehingga tato itu nggak bisa hilang. Tapi kalau tato masih di luar, berarti ini termasuk golongan penempelan ya. Tempelan-tempelan ya dihapus dong, harus dihapus. Tato sudah nancap ke dalam kulit. Yang keempat adalah tato itu nggak ada manfaatnya. Tapi kalau tato itu ada manfaatnya, maka tidak wajib dihapus. Gimana kalau ada tato manfaat? Ya mungkin ada satu orang punya cacat warna. Nah, kemudian setelah itu dia, kalau tidak akan kelihatan warna apa yang sangat asing, sehingga kemudian dia ya iseng-iseng atau bagaimana membuat, atau di saat dia akhirnya dibuatlah sesuatu tersebut sehingga warnanya menjadi sama seperti warna kulit. Berarti untuk menghilangkan shine atau cacat. Atau seorang laki-laki itu minang perempuan itu karena ada satu garis hitamnya begitu. Setelah menikah ketahuan kalau itu adalah tato. Cuman ngomong suaminya, aku paling senang dengan warna ini, gimana? Ya sudah, suamimu senang, jangan dihilangkan. Manfaatnya. Kalimat manfaat hampir apa sih manfaatnya tato? Mungkin untuk menutup sesuatu yang aib, mungkin seperti itu. Kalau ada. Cuman rata-rata tato kan bukan itu ya, rata gambar-gambar itu. Yang kelima, proses menghilangkan tato itu tidak menjadikan dia menjadi orang yang udzur wudu harus bertayamum. Artinya proses penghilangan tato pun harus gampang. Kalau ternyata harus membuka kulitnya, membuat luka, sehingga dengan luka itu dia menjadi tidak sempurna wudunya, maka nggak perlu dihilangkan tato. Untuk memenuhi syarat ini agar dihilangkan tato itu hampir sulit. Mungkin bisa disimpulkan begini kalau kita ngomong gampang. Tato tidak wajib dihilangkan. Karena untuk memenuhi 5 syarat ini susah. Yang perlu disadari adalah tobat saja, menyesal, tidak akan membuat lagi, selesai. Itu saja. Itu urusan tato. Ya. Jadi yang punya tato biarkan dengan tato Anda. Nggak perlulah kita. Kecuali memang ada program satu teknologi di dalam membersihkan tato dengan cara mudah, cukup diselap begini, kesedot, habis, lain cerita kalau begitu. Mudah. Tapi kalau susah, intinya terpenuhi 5 syarat tersebut. Kalau tidak terpenuhi 5 syarat, nggak wajib. Kalau nggak wajib, nggak dosa. Kalau dia memaksakan dengan bermacam-macam cara alat, ya boleh-boleh saja. Cuman kita akan sampaikan mereka tidak mudah. Sebab kadang tatonya sekujur badan, kadang menghilangkan tato satu wilayah kecil saja susah. Bahkan mungkin sakit kalau sekujur badan, bagaimana kayak dikuliti semuanya. Maka ini rahmat Islam itu. Yang penting dia tobat dan akan dia muat lagi, selesai. Suatu ketika mendengar ada orang dengan keras harus dihilangkan. Kenapa? Tobatnya harus digituin. Lah, wong dia waktu membuatnya saja nggak sadar kalau itu haram, kan akan kita hukum. Sampai ada yang berkata begitu, nah harus setrika gimana biar kapok dia. Nah, ajib. Wong dia waktu membuatnya itu nggak ngerti dia hukumnya. Dengar wahai Anda yang bertato, ternyata mudah dalam beragama itu. Kalau ingin hijrah, hijrahlah Anda. Kapan hari kita kedatangan beberapa tamu, subhanallah, full tato. Subhanallah sampai di mata-matanya. Tapi lumayan dia khusyuk sholatnya. Khusyuk sholatnya. Ya bertanya tentang tato, kita jawab semacam ini sudah. Sekujur tubuhnya, separuh wajahnya ditato. Orang mau tobat harus diseksa lagi. Jangan dong.
Itu masalah washmah wal mustawshimah. Baik. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Mas'udin, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, la'anallahu, beliau bercerita, beliau yang berkata, la'anallahu, Allah mengutuk al-washimat, orang membuat tato, wal mustawshimat, dan orang yang minta dibuatkan tato, wal mutanammisat, dan orang yang mencabut, membersihkan bulu alis, wal mutafallijati lil husni, dan orang yang mengerik atau dengan apa ya, ada pengerik gigi, merampingkan gigi agar tampak lebih bagus. Al mughayyirati khalqallahi, mereka wanita yang merubah ciptaan Allah. Faqalat, kemudian seorang wanita berkata lahu, kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Fidhali, kata yang demikian, ya Abdullah bin Mas'ud, kok berani-berani kamu mengutuk orang-orang seperti itu? Karena seolah-olah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu hanya bercerita dari dirinya, bukan dari Nabi. Maka wanita tersebut berkata, Abdullah bin Mas'ud, kau mengutuk wanita-wanita seperti itu? Faqala, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, wa mali la al'anu man la'ana Rasulullah. Kenapa aku tidak mengutuk orang yang dikutuk oleh Rasulullah? Oh, rupanya Sayyidina bin Mas'ud pernah mendengar Nabi mengatakan seperti itu. Wa fi kitabillah, dan ini adalah di dalam Al-Quran. Kalau Allah Ta'ala, Allah sudah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang datang dari Nabi ambil, yang dilarang jauhi. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Al-mustawshimat sudah, wal mutanammisat, membersihkan bulu alis. Ada beberapa hukum di sini. Untuk ini wajah bagi wanita. Ini wanita yang dibahas. Untuk wajah, wanita boleh menghilangkan semua bulu wajah kecuali ini. Anda termasuk wanita yang berjenggot, bersihkan jenggot Anda. Wanita yang berkumis atau yang diselain, yang dilarang hanya ini. Larangan untuk wanita bukan berarti laki-laki boleh. Kenapa kok ini hanya wanita yang disebut? Sebab umumnya yang membuat begini adalah wanita. Kalau laki-laki double anehnya. Laki-laki dikerok alisnya, dikasih begitu. Ini bahas wanita karena umumnya wanita. Nah, kemudian ada beberapa bulu yang diduga itu alis tapi bukan alis. Misalnya apa? Penyambung ini. Penyambung ini boleh dikerok karena ini bukan bagian daripada alis. Ada sebagian yang bersambung. Karena ada sebagian yang tidak nyaman dengan sambung, ada yang dianggap sambung indah. Sebenarnya ini kan sesuai dengan masing-masing. Ada orang dibuat alis lancip juga nggak benar, nggak lucu. Ada orang hidungnya yang pasnya begitu, dikasih mancung, aneh nanti. Ya Allah berikan, sudah syukuri, selesai. Nggak usah aneh-aneh nanti. Nggak usah membuat perubahan dalam ciptaan Allah SWT. Maka yang dibahas adalah alis saja ini. Alis. Yang menjadikan dijauhkan dari rahmat Allah adalah menghabiskan bulu. Ya, ini tanam misal mencabut bulu-bulunya. Dicabut bulu alisnya. Ini secara syar'i, secara medis tidak sehat kalau orang sering mengerok bulu alisnya secara medis. Karena bisa menimbulkan penyakit yang lainnya, tambah kelemahan di mata atau yang lain. Karena ini adalah alis ini, nggak boleh dicabut karena ini adalah satu bulu yang mulai dari Anda lahir sudah ada dan tidak ada bertambah dan begitu-begitu saja. Nah ini, ya kan, mulai lahir sudah beralis. Sudahlah, patuhi dan dengar sabda baginda Nabi. Jangan dicabut, yang pertama dicabut. Diikuti dengan mencabut adalah dikerok habis. Kemudian ditumbangi di atasnya dengan alis palsu, coret. Ini dua kesalahan. Mengeroknya adalah, membersihkannya adalah salah, menempelinya adalah salah. Dua kesalahan.
Sangat berbeda dengan wanita jika menjelaskan alisnya yang sudah ada. Ini berbeda, itu bukan mencabut. Menjelaskan untuk berdandan untuk suaminya. Karena wanita bukan untuk dipajang di luar. Anda wanita mulia, bukan murahan. Kalau murahan diobral di pinggir jalan. Jadi boleh memperindah, bercantik, mempertebal alisnya dengan bukan pasangan, apakah ditambah dengan warna-warna, dengan catatan warnanya adalah warna alis, bukan warna kulit. Kenapa kok warna kulit? Kalau dikasih warna kulit nanti dikira alisnya sudah tidak ada lagi. Karena ada warna kulit, ada warna alis. Jadi ingat, adapun merapikan adalah diperkenankan, karena sebagian itu adalah alisnya panjang sehingga turun menjadi tidak indah kemana-mana atau sampai menutup mata, itu bisa dirapikan. Saya ingin mengerok alis saya lalu saya dandan buat suami saya, bagaimana? Wahai wanita solehah, niatmu baik untuk membahagiakan suami, akan tapi la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliqi. Tidak boleh engkau menyenangkan manusia tapi untuk melanggar Allah. Dan percayalah wahai wanita yang solehah, jika engkau patuh dengan Allah dan Rasulnya, khususnya di dalam hal-hal yang semacam ini, maka Allah akan menumbuhkan kecintaan di suamimu sehingga engkau menjadi orang seperti orang yang tercantik di dunia, biarpun sebetulnya tidak begitu. Karena apa? Allah yang memiliki hati suaminya. Tapi begitu sebaliknya, jika ada kemaksiatan dilakukan, lihat, tidak akan berpisah dua orang dalam cinta kecuali ada kemaksiatan yang dilakukan oleh salah satunya. Hati-hati yang biasa merubah ciptaan Allah dengan dandan yang aneh itu, yang dikhawatirkan adalah justru hilangnya cinta di antara keduanya. Dandanlah tanpa melanggar Allah. Tampaklah cantik tanpa melanggar Allah. Kalau sudah dengan melanggar Allah, yang punya cinta Allah kok. Bisa saja tiba-tiba hilang itu suami. Atau biasa-biasa saja. Karena seorang wanita tersebut dengan cara melanggar Allah dari tadi itu. Urusan alis. Alasannya untuk suami. Kalau masih memaksa pasti. Bukan saja untuk suami. Na'udzubillah. Baik, ini adalah urusan al-mutanammisat. Wanita yang mencabut bulu alisnya atau yang membersihkan bulu alisnya. Ini salah. Atau ditumpangi kemudian setelah itu kasih alis palsu. Itu juga salah yang kedua. Wal mutafallijati lil khusni, mutafallijati yang merenggangkan giginya. Apakah dikasih ada satu alat untuk mengerik atau gerinda atau apa itu, jadi kalau ditipiskan biar ramping-ramping kelihatan giginya dan sebagainya, itu lil husni. Sebenarnya dia nggak ada masalah dengan giginya, cuman dia ingin tambah lebih bagus, maka itu tidak diperkenankan. Kecuali gigi yang bermasalah, berantakan tumbuhnya sehingga menjadi tidak indah dilihat atau mengganggu, maka itu adalah untuk pengobatan, ada hajat, maka itu diperkenankan. Tapi dalam keadaan normal membuatnya nggak boleh. Maka urusan behel itu sendiri masuk di sini. Kalau dia adalah normal kemudian pakai behel nggak diperkenankan. Tapi ada petunjuk dari dokter bahwasanya untuk kesehatan gigi dan sebagainya, karena ada gigi yang harus dibenahi dan dirapikan dan sebagainya, itu sah-sah saja. Ada tujuan. Nggak ada apa-apa, langsung diolah giginya. Biar kelihatan lebih begini, lil husni. Spesial untuk mutafallijat lil husni. Jadi pada dasarnya gigi nggak ada masalah, cuman dia orangnya iseng. Dan alangkah banyaknya orang yang dihukum oleh Allah karena tidak puas dengan apa yang Allah berikan. Kita dengar berita beberapa waktu yang lalu, dengar katanya pengen hidungnya diapain, operasi plastik, gagal lagi, hancurlah hidungnya, masya Allah. Operasi plastik wajahnya biar begini, matanya mau dilebarkan, masya Allah, rusak mukanya semuanya. Ya masih dihukum oleh Allah di dunia, yang nggak enak akan dihukum nanti di akhirat.
Ingat, yang sudah pernah melakukan ini semuanya, ingat, masukilah pintu taubat. Allah Maha Pengampun. Al-mughayyirat khalqallah, yang merubah ciptaan Allah. Kita baca hadis berikutnya, karena hadis berikutnya adalah isinya sama dengan hadis sebelumnya. Oh, keterangan dari Imam Nawawi. Al-mutafallijatu yallati tabrudu fi min asnaniha liyataba'ada ba'duha min ba'din qalila. Tabrud adalah mengikir, dikikir, digosok giginya, ditipisin, biar antara gigi dengan gigi itu berjarak. Sehingga ada gigi yang berjarak itu kadang ada terlihat indah bagi seseorang. Dan giginya Hadratun Nabi seperti itu, tapi tidak dibuat-buat. Alisnya Nabi, alisnya ada sebagian orang kan disebutkan bahwasanya alis Nabi, alisnya indah begini. Akhirnya, bolehkah saya niru Nabi memperindah? Oh, enggak, Nabi dari sana diciptakan oleh Allah memang begitu, serba indah. Nah, ini ada orang membuat giginya akan direnggang-renggangkan. Wawal washru, yang disebut dengan wasru, tuhassinuha, diperbaiki, disebut namanya al-washru. Adapun an-namisatu yallati ta'khudhu min sya'ri hajibi ghairiha. Namisah adalah orang yang biasa mencabut rambut yang lainnya, termasuk rambutnya dirinya sendiri. Wa turaqqikuhu, dan dilembut-lembutkan, dikecil-kecilkan. Ini kata Imam Nawawi. Imam Nawawi menjelaskan yang namanya namisah adalah menghabiskan, mencabut bulunya atau dirampingkan, dikecilkan. Liyasira hasanan, sehingga tampak lebih baik. Wal mutanammisatu, ada mutanammisah, itu adalah seorang wanita allati ta'mur man yaf'al biha dzalik. Al mutanammisah adalah orang yang minta agar dibuatkan seperti itu alisnya. Indah itu bagaimana sih ya? Indah itu karena sudah biasa kita pandang perilakunya. Kalau sudah dirubah begitu ya mungkin terlihat indah alisnya, tapi karena nggak cocok dengan matanya. Ada orang merubah rambutnya tapi nggak disamakan dengan kulitnya, kan aneh. Hah? Rambutnya dirubah ngikuti, tidak tahu ngikuti di mana, tapi nggak disesuaikan dengan kulitnya. Rambutnya diikutkan sama orang-orang yang ada di Turki sama yang di Belanda sana, tapi kulitnya nggak tahu bahwasanya kulitnya itu adalah, nah, ini misalnya nggak menyesuaikan. Sudahlah, syukuri yang Allah berikan. Untuk berdandan adalah membersihkan, merapikan, iya, itu penting. Apalagi urusan suami istri. Kalau tujuan untuk suami istri, yang paling penting bagi suami istri bukan sekedar keindahan. Keindahan adalah di saat dipandang sesaat, tapi ada yang dirasa, kalimat-kalimat yang lembut, aroma yang harum. Oh, dandannya mah cantik, tapi aromanya naudzubillah. Wah, ini kan kacau ini. Dan banyak wanita semacam itu. Rupanya apa? Dia 1 jam di depan cermin itu hanya ngurusi ini, yang lain tidak. Sehingga suaminya hanya bisa moto dan lihat saja. Tapi kalau sudah dekat dia pusing. Hati-hati. Dan itu rasa, itu lebih tajam lagi. Maksudnya dirasakan. Mulai dari di hidung, mungkin didengar oleh telinga. Ini tolonglah, perindah dirimu wahai wanita dengan kebersihan, dengan kerapian. Bersih, itu penting. Itu disepakati dalam hal ini. Semua orang senang kebersihan, aroma yang wangi dan seterusnya. Makanya diperhatikan yang ditegur yang luar-luar. Yang disebut oleh Nabi adalah bagian-bagian itu. Anda biasa dipamerkan ini. Sementara sesuatu yang harus dipamerkan kepada suami bukan saja urusan wajah, sekujur tubuhnya. Sehingga ada, Masya Allah, ada seorang wanita yang ngadu. Ini termasuk, ini perlu kami sampaikan kepada kaum wanita ini. Banyak pesanan-pesanan dari bapak-bapak kaum pria ini menemukan istrinya, Masya Allah, istri saya sudah mulai senang dan bersih untuk saya, katanya. Cuman Buya hanya leher ke atas saja yang dibersihkan. Yang lainnya sudah tidak. Cuek.
Sementara selain daripada wajah ini adalah ditutup dengan kain. Yang ditutup dengan kain ini sangat mungkin akan keluar keringat-keringat dan sebagainya. Kalau keringat saja, keringat tidak punya bau. Akan tapi keringat yang mengendap, yang tersimpan dan sebagainya di wilayah-wilayah tertentu, ini harus perhatikan oleh kaum wanita dan juga pria. Sehingga dianjurkan kita untuk membersihkan ma'atif, lipatan-lipatan kita ini. Karena apa? Takut tersimpan aroma yang tidak baik di saat kita mandi dan pun seperti itu. Nah ini yang perlu diperhatikan oleh kaum wanita ini. Bukan ngurusi alis, yang ngurusi itu semua. Hei wanita, bukankah suamimu kalau kangen kepadamu pejam matanya? Kan gitu, nggak ngelihatlah alismu kok. Ini, jadi ada sebagian wanita ini terus sibuk dengan urusan-urusan ini dan melanggar Allah. Sehingga apa yang terjadi? Allah jauhkan dari rahmatnya sehingga rumahnya tidak ada keindahan. Baik, kita tutup masalah ini. Kita lanjutkan insyaAllah bab berikutnya pada pertemuan yang akan datang insyaAllah. Jadi jauhi dari hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah. Bagi disebutkan bahwasanya akan menjauhkan kita dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.